Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 5, di mana materi kita hari ini tentang makna Sumpah Pemuda. Baik, sebelum masuk pada materinya, kita harus paham dulu ada peta konsep. Peta konsep tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makna Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Baik, kita masuk pada materinya. Nah, bagaimana sih makna dari Sumpah Pemuda? Tahukah kalian apa itu Sumpah Pemuda? Ya, Sumpah Pemuda adalah sebuah sumpah sakral yang sudah diucapkan oleh para pemuda yang hidup di zaman perjuangan untuk meraih kemerdekaan, ya. Nah, Sumpah Pemuda adalah pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh siapa? Oleh mereka para pemuda Indonesia dengan mengumumkan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya diteladani oleh generasi penerus bangsa. Hal tersebut dapat dilakukan oleh generasi penerus bangsa dengan cara apa? Dengan cara mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Dengan cara mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Oke. Nah, Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Lalu, Sumpah Pemuda itu dirumuskan dan dibuat bukan semata-mata tanpa tujuan. Berikut ada beberapa tujuan dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme. Nah, di sini membangkitkan jiwa dan tentunya sikap nasionalisme ini para pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, terus juga apa? Melawan, mengusir, gitu ya. Mengusir, terus juga menentang, melawan dan mengusir siapa? Ya, betul, jawabannya adalah para penjajah. Oke, yang kedua, membuat kukuh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan. Dan yang kelima, yaitu melaksanakan cita-cita dan mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Nah, sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda berawal dari berlangsungnya Kongres Pemuda. Oke, berkaitan dengan Kongres Pemuda, tentunya Kongres Pemuda itu pernah terjadi berapa kali? Ya, betul, berapa kali? 2 kali. Di mana Kongres pertama itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Pada tanggal 30 April. 30 April. Pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei tahun 1926. Sedangkan Kongres Pemuda kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai pada tanggal berapa? Sampai pada tanggal 28 Oktober ya. Oktober tahun 1928. Oke. Itu tadi kita sudah mengetahui tentang makna atau pengertian dari Sumpah Pemuda dan tujuan dari dibuatnya atau dirumuskannya Sumpah Pemuda. Kita sudah mengetahui makna dari Sumpah Pemuda. Pembahasan yang kedua atau pembahasan yang selanjutnya ya, pembahasannya tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tentunya memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Kegagalan demi kegagalan yang diterima tidak menyurutkan tekad bangsa Indonesia. Hal tersebut dijadikan pengalaman dan motivasi untuk berjuang mewujudkan Indonesia merdeka. Nah,
ada beberapa organisasi itu ya. Nah, dalam kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya apa? Organisasi yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ya. Budi Utomo. Nah, ini adalah organisasi pertama ya, organisasi pertama yang ada di negara kita. Nah, berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi pemuda seperti yang pertama yaitu Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini didirikan pada tanggal 7 Maret 1915. Tujuan dari perkumpulan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Oke, organisasi Trikoro Darmo. Yang kedua yaitu organisasi Jong Ambon, di mana organisasi Jong Ambon ini ya, organisasi pemuda Jong Ambon ini didirikan pada tahun 1918. Nah, sebelumnya telah ada organisasi militer Belanda asal Ambon yang bernama Wilhelmina pada tahun 1908. Nah, organisasi ini memberikan beasiswa kepada pelajar yang pandai. Oke, yang ketiga adalah Jong Sumatera Bond. Nah, Jong Sumatera Bond ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Bertujuan menanamkan kepedulian terhadap kebudayaan sendiri dan memperkukuh hubungan murid sekolah menengah dari Sumatera. Nah, yang keempat yaitu Jong Minahasa. Organisasi yang keempat yaitu Jong Minahasa. Nah, di mana Jong Minahasa ini didirikan pada tanggal 24 April 1919. Nah, maksud dan tujuannya adalah menggalang dan mempercepat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemudi atau pemuda-pemuda pelajar yang berasal dari Minahasa. Oke, yang selanjutnya yaitu organisasi Jong Celebes. Nah, organisasi Jong Celebes ini berdiri pada tahun 1917. Jong Celebes adalah organisasi pemuda yang menghimpun para pemuda pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Nah, maksud dan tujuannya yaitu menggalang dan mempercepat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemudi atau pelajar yang berasal dari Pulau Sulawesi, nah yang bersifat regional. Nah, kalau tadi Jong ini ya, nah kalau Jong Minahasa ini bersifatnya tidak regional, sedangkan masih sifatnya daerah. Sedangkan organisasi Jong Celebes ini sifatnya adalah regional, yaitu semua pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, tidak berdasarkan daerah-daerah yang ada di Sulawesi, melainkan semua yang berasal dari Pulau Sulawesi, yaitu secara regional. Oke, yang selanjutnya yang ke-6 ya, yang ke-6 yaitu Jong Batak. Nah, Jong Batak ini maksud dan tujuan dari Jong Batak adalah menggalang dan mempercepat persaudaraan dan tali persaudaraan ya, mempercepat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda atau pelajar yang berasal dari tanah Batak. Sedangkan yang selanjutnya adalah Sekar Rukun, di mana Sekar Rukun ini merupakan organisasi atau perkumpulan pemuda-pemudi yang berasal dari Pasundan atau Parahyangan, yaitu Jawa Barat. Yang terakhir adalah kaum Betawi. Nah, kaum Betawi ini didirikan pada tanggal 1927, organisasi atau perkumpulan pemuda-pemudi yang berasal dari penduduk asli Jakarta yang sering pula disebut dengan menamakan diri atau kaum Betawi. Jadi, kaum Betawi yaitu berasal dari kaum Betawi, sedangkan Sekar Rukun yaitu dari Jawa Barat atau Parahyangan. Jong Batak ini adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang berasal dari Batak. Terus juga Jong Celebes ini adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Sulawesi. Akan tetapi Jong Celebes ini adalah bersifat regional. Seluruhnya perkumpulan-perkumpulan yang ada di Pulau Sulawesi, tidak berdasarkan daerah-daerah yang berada di Pulau Sulawesi tersebut. Oke, yang selanjutnya pembahasannya tentang makna Sumpah Pemuda. Nah, makna Sumpah Pemuda memiliki makna yang mendalam bagi perjuangan bangsa Indonesia di zaman penjajahan pada saat itu. Lalu ada beberapa nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda, di antaranya yang pertama yaitu kami
putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maksudnya tumpah darah adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran. Untuk sebutan lain dari tanah kelahiran, ya. Nah, ikrar satu tumpah darah menggambarkan Indonesia adalah satu negara yang utuh walaupun terpisah-pisah berbagai pulau. Walaupun terpisah lautan, tetapi tidak dianggap pemisah. Maksud dari satu tumpah darah adalah satu tanah air Indonesia atau tanah kelahiran. Oke, yang selanjutnya kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa adalah sekumpulan masyarakat yang hidup di suatu wilayah dan mereka berada di bawah satu pemerintahan. Nah, pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Kebangsaan. Oke, nah paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki banyak bahasa yang sering disebut bahasa daerah atau logat daerah. Di setiap suku memiliki bahasa sendiri-sendiri, maka dengan terbentuknya Sumpah Pemuda ini ditetapkan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang tidak diambil dari salah satu suku ataupun bahasa daerah yang ada di negara Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Nah, yang selanjutnya berdasarkan dari uraian tadi bahwasanya makna dari ikrar Sumpah Pemuda itu dapat kita simpulkan. Yang pertama, mempersatukan dan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua, melihat Indonesia secara keseluruhan, tidak secara kedaerahan, ya, tidak secara kedaerahan. Oke, yang ketiga, menunjukkan keberanian para pemuda yang luar biasa. Nah, ini adalah simpulan dari Ikrar Sumpah Pemuda, ya, bahwasanya yang pertama mempersatukan dan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang kedua, melihat Indonesia secara keseluruhan, tidak berdasarkan kedaerahan, dan yang ketiga yaitu menunjukkan keberanian para pemuda yang luar biasa. Oke, pembahasan selanjutnya tentang makna Sumpah Pemuda bagi para pelajar. Makna Sumpah Pemuda bagi para pelajar seluruh Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Oke, bahwasanya kita atau kalian sebagai pelajar harus lebih menghargai semua perjuangan-perjuangan yang pernah dilakukan pada masa lampau gitu ya. Oke, yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Nah, dalam segala hal apapun, kita harus tetap semangat dalam berjuang, baik itu dalam belajar, dalam bekerja, ataupun misalkan yang sudah bekerja gitu ya, dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya, memberikan makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati, tanpa ada paksaan. Oke, yang selanjutnya nomor 4, memberi penekanan untuk bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Terus memberi penekanan untuk mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oke, harus bangga kita menggunakan bahasa sendiri ya, bahasa Indonesia. Yang terakhir, mengajak untuk bersama-sama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita harus sama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, jangan sampai terjadi beberapa perpecahan-perpecahan yang ada di negara ini, meskipun berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda kepercayaan, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, agama gitu ya, dan yang lainnya. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih maksudnya? Bahwasanya Sumpah Pemuda itu merupakan miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya, sekalipun para pemuda berasal dari berbagai daerah yang memiliki suku, ya, yang memiliki suku, agama, ras, terus juga antar golongan yang berbeda, ya, namun mereka mengakui satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia, ya. Satu tanah air, terus juga satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu apa? Indonesia.
Indonesia. Oke, yang selanjutnya, sila ketiga Pancasila mengandung makna cinta tanah air yang artinya cinta kepada negara tempat kita memperoleh kehidupan dan mengalami kehidupan semenjak kita lahir sampai akhir hayatnya. Oke, yang terakhir, tindakan yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan. Nah, menempatkan persatuan dan kesatuan ini serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas apa? Ya, di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pribadi atau golongan. Oke, yang kedua, sanggup dan rela berkorban. Ya, sanggup dan rela berkorban ini demi apa? Ya, demi kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Yang terakhir, bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, ciri atau pelaksanaan kita bangga terhadap kebangsaan kita atau tanah air kita yaitu dengan cara menggunakan produk-produk dalam negeri ya dan yang lainnya. Baik, pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.